Dan nih gue lupa ya, gue di UK pada saat baru kenal sama Loli, baru jadian. NM DM gue ada buktinya. Gue ada buktinya. Tunjukin ya. Bunyinya apa? Ya. Coba tunjukin. Ini DM-nya NM ke kamu? Ya. Oke. Juli 23, 2023. Saya cuma mau tanya, kamu mau hidup tenang apa mau masuk penjara? Seperti itu. Coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum, oke, saya laporkan hari Senin. Masalah nggak usah dicari-cari, pikirkan lagi ya, katanya. Saya nggak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya, itu salah orang. Saya bilang iya tante, kenapa? Jangan tanya saya kenapa, coba pikir sendiri. Jangan belaga, bego. Bisa nggak? Terus gue jawab, Fadel nggak ngapa-ngapain tante, saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini katanya NM, saya nggak mau tahu urusan tante sama Loli. Jadi di sini gue kasih tahu lagi, gue perjelas, gue ini nggak mau tahu urusan Loli sama tante, seperti itu. Anak saya masih di bawah umur, kamu post tanpa izin saya, mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi, saya juga nggak mau tahu, tapi saya jijik. Tapi di situ gue kasih tahu, kan saya juga masih 18 tahun tante. Seperti itu. Nggak usah banyak omong. Anak saya 16 tahun, coba otaknya dipakai. Anda mau apa ya? Seperti itu, lebih panjang di sini. Ya itu. Ya. 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 Oke. Setelah itu Loli balik kan, kita lanjut lagi ya di 2024 ya. Loli balik kedua itu ketemu sama omnya Loli, berinisial E. Loli ngomong sama si E ini, apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM, dan dia bilang kita udah gak terima Loli lagi. Itu ada bukti videonya, mau di setel? Boleh ya. Tunggu ya. Porsinya Omedo. Omedo nggak ngejudge kamu, nggak apa kamu, cuma sedikit aja yang diingetin. Tolong jaga nama baik dia. Of course. Ya, tolong Loli. Ya kan Loli. Iya. Ada telepon nih banyak nih. Iya, banyak banget telepon gua. Indonesia. Ya makanya Om Edo, Loli kesini itu niat baik untuk ngebilangin mama udah aku udah di Indonesia. Tahu kok dia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa, makanya aku kesini. Apa ada apa? Ya udah, oke kalau nggak ada apa-apa. Tolong kamu jaga. Ya udah, kalau misalnya emang Om Edo udah kayak nggak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya nggak disuruh masuk nggak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku udah di sini sebenarnya. Ya udah, Om Edo aku pergi lagi ya. Oh. Naik apa? Aku nanti paling naik Gojek dari situ. Iya, cepet. Ya, sebelum ada video ini, inisial E itu nelpon gua lewat HP-nya Loli. Bilang kalau Loli itu tanggung jawab lu sekarang, Fadel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gua cari pertama. Dan gua menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gue lupa, pokoknya di sini ada ininya, ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46 di sini. Ya,
Oh nggak boleh masuk. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya. Yap, itu keempat. Dan yang kelima itu sendiri ya, nggak ada gua. Yang kelima itu di tanggal April 16 2024. Loli mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Sorry ada yang ngata-ngatain gue di WA banyak. Ya, gua apa begini nggak? Ya, seperti itu. Oke. Dan itu baru 4 ya. Ya. 5 udah 5. Ya, terakhir gua nggak tahu itu dia nggak rekam lagi seperti itu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6 kali. 6 kali. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah, setelah dari situ ya gua agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya itu. Judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya. Ya. Jadi buat kalian semua, di sini gua perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue, Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gue, Fadel ya, ke rumah Fadel ya. Setelah main ke rumah Fadel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gue nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut, lu baru sehari di Indonesia? Ini nih gini panjang lebar kami ini, nggak tahu gue ada masalah apa nih. Katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi post atau apa. Ya, itu tentang yang judul itu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik sama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali post lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu nggak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia, mengupload ya muka gua, sampai gua dibilang sure, ada video sure, sampai gua dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gua itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi, ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C, benar, dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan keluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua
dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gue sempet private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli. Dan katanya dibilang gue abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gua sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gua sedih. Tapi gua berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Ya, oke. Agak lewat ya itu ya. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah, walaupun gue dilihat kalian gue nggak bener, memang di frame, di branding gue nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ya, buat Loli itu ya, hampir lewat. Pesan kamu buat Loli apa? Ya, yang kalian lihat gue nangis itu bukan gue takut di penjara, tapi gue kesian lihat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu nggak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Ya. Memang lo cinta banget ya sama dia. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok, pada seriusin. Tepuk tangan tuh. Jodoh, ya, buat kalian, ya, buat kalian. Jodoh nggak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu. Ya, contohnya abang gua, beda benua, UK sama Indonesia, tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet juga. Nah, Romeo dan Juliet. Tapi apa sih bang yang membuat abang yakin sama Loli bang? Sebentar ya. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening. Baru Anda tanya. Bang sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. bentar sebelum masuk ke rekening kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada Saya video silakan. sama Tolong. sama Saya tanya ada jawab. bener nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Enggak, sekarang yang mana? Yang mana yang belum? Bentar. Satu-satu dong, satu-satu. Tenang. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesan bang biar nyambung pesan aja. Oke. Coba, silakan. Yang mana nih? Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, Enem bilang pas lagi penjemputan Loli, Iya.
Loli lagi video call sama Iya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin Enam, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya, iya. Tapi di saat gua melihat, yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang, ya kan aman, ya kan. Katanya kemarin kabur buat 3 koper gimana kan? Bang, katanya kemarin kabur buat 3 koper gimana? Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer melibatkan dengan istrinya abangnya. Ini masih dijelasin. Baru nanti Anda tanya, enggak apa-apa, kita ulas tuntas. Ya, sekarang yang mana dulu nih? Ini abang kandungnya mau menambahkan. Kemarin kabur buat 3 koper. Sebentar. Sekarang masalah uang. Sebentar. Bang, terlalu panjang bang. Bukan masalah panjang. Ini kan pertanyaan ke dia yang harus kami luruskan. Sekarang masalah yang 400 juta dengan bukti transfer uang. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Betul dia orang susah. Tapi tidak boleh kita selalu menghina gitu loh. Silakan cepat. Ini saudara Martin Bajide, abang kandungnya. Silakan, berdiri aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Udah kamu di sini aja. Depan aja. Depan aja. Sabar dong. Kan bukan masalah material habis. Dia ini harus jelas. Ayo, yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan bantahan soal dari pihak NM dan C, terutama pihak C yang mengklaim bahwa kami, khususnya Fadel, memakai atau memoroti sampai senilai 400 juta, itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu yang tahu uang judul ya. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2024, Februari 2024, sorry. Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang perlu disampaikan. Ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu. Jadi saat tanggal 2 itu saat dia mentransfer 63 juta kita transfer keluar, kita terima 63 juta, kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas obrolan dari C 50 juta.
Masuk lagi di tanggal 3 27 juta. Itu saya nggak tahu tuh maksudnya apa. Keluar masuk seperti itu yang lebih paham mungkin Loli sama C. Karena dari kita cuma via apa ya, kayak perantara lah, titip. Jadi udah tanggal 3 ya. Tadi tanggal 3 Maret 27 juta yang tadi saya masuk. Paling itu aja yang saya sampaikan. Nah, jadi detailnya. teman-teman semua, Loli ketika di UK dia punya pekerjaan, ya, yang kita sebut ada slot gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi biar terang, dia ada bekerja sebagai endorse slot, dan bahkan saudara Fadel ini punya syarat. Lu boleh ke Indonesia ketemu gua, begitu ya, dengan catatan lu berhenti mengendorse lo. Itu ada, dan itu dibenarkan oleh orang tuanya. Ada. Kemudian uang yang ditransfer itu dikembalikan, karena yang mengelola uang ini menurut sepengetahuan Fadel, pengakuan dari Loli adalah inisial C. Dan uang itu mutar di situ, jadi bukan digunakan oleh dia. Nah, sebegitunya tekanan itu kepada Fadel, karena Fadel pun adalah public figure, dia juga tes, dia akan tanding juga ke Malaysia bulan depan. Dia punya followers juga 3 jutaan, jadi dia ada pekerjaan. Jadi kalau ada tuduhan dia memeras, mengambil duit, bayar uang kuliah, itu sama sekali tidak. Dan bahkan ketika Loli di Jakarta, dia sering juga makan pakai gunakan uang dia. Dan yang terakhir, sebelum dijawab oleh dia pertanyaan kalian, bahwa Loli itu dijaga dengan baik oleh keluarga besar Pak Bajide. Dalam hal ini orang tuanya Fadel, ibunya, bapaknya. Tadi malam mereka nangis cerita ke saya bahwa mereka prihatin. Tapi karena cinta yang luar biasa, kalau Fadel mencintai Loli, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh melakukan hubungan seksual, yang tidak boleh melakukan aborsi. Kalau dia jatuh hati, menunggu sampai dewasa kan boleh. Nah, jadi saya kira itu, silakan pertanyaan yang terang, yang jelas, jangan berebut, supaya kita jawab. Pakai mic, biar terang. Ada di 1 September kan ada di media banyak viral kalau gue masuk 40 juta uang ke rekening gue. Yang baru-baru ini ya, 1 September ya. Nih, baru. Lihat nih rekening gue, mutasi gue. Ada ininya nggak? Nanti gue screenshot aja deh ya. Cuman ada masuk itu 500 perak. Nih. Biru dia, itu dia. Kalau dia biru dia 500.000, 500 rupiah. 500 perak tuh. Saldo dia. Tuh. Udah ya Del, buat jajan siapa gue nggak tahu, nggak kenal nih. Tiba-tiba transfer ini ya. 1 September. Oke, Kosong. silakan. Mau nanya. Ya, yang terang ya. Tolong yang sportif ya. Izin, Del, sebelumnya ini kan Dari mana nih? Sebut. Insert Trans TV. Oke. Gitu, Insert Trans TV. Sebelumnya kan Fadel juga pernah ngobrol di mana sosial media dan segala macam, dan ingin sekali mempertemukan Loli dengan NM, orang tuanya. Pada saat kemarin dia dijemput oleh ibunya. Di situ Fadel mungkin dengan keluarga, dengan abang juga segala macam, hanya live, tidak mengunjungi langsung. Yang kita ketahui di situ Loli sendiri agak itu ya, agak meronta-ronta, karena mungkin yang kita ketahui ketika memang mungkin ada Fadel di situ, Loli pun bisa lebih tenang. Menurut saya ya. Betul. Karena kan Fadel lebih dekat dengan sosok di Loli. Kenapa Fadel pada saat itu tidak datang ke sana? Karena kan niatnya Fadel tetap mempertemukan Loli dengan orang tuanya. Kalau memang itu bisa membuat Loli tenang, kenapa Fadel tidak? Maksudnya tidak membantu orang tuanya dan bertemu datang bukan buat live, tapi mempertemukan segala sesuatu apapun yang terjadi, mungkin Fadel bisa menjelaskan itu semuanya. Langsung aja. Jadi lanjut. Jawab dulu ya. Jadi buat yang itu, gue nggak mau nanti difitnah lagi kalau gue menahan anaknya untuk bertemu dengan ibunya.
Karena dari yang gue lihat mungkin NM gak suka sama gue. Takutnya jadi malah takutnya jadi malah nanti ada perdebatan di situ, malah marah-marah ke gue gak mau. Makanya biar kondusif, Loli gak apa-apa diangkat atau dibawa dulu seperti itu sama mereka. Tapi kan waktu itu kamu kasihan lihat. Iya, kasihan dia. Nggak bisa gue nggak bisa berbuat apa-apa karena gue takut di final lagi. Kan itu ibunya sendiri. Ibunya nggak apa-apa. Iya, maksudnya dengan adanya kamu mungkin berbeda. Iya. Kan nggak mungkin segampang itu mungkin dari pihak sana Iya, ya kalau melakukan sesuatu ke iya, kamu gitu. iya, kalau mungkin dari pihak sana meminta untuk biar kondusif, biar kondusif ya kan, biar Loli nggak teriak-teriak atau gimana, gue bisa bantu seperti itu. Harusnya ada komunikasi ke gue, tapi kan nggak ada. Kalau diminta oleh keluarga mau datang, Boleh, mempersatukan mereka. boleh, bersedia. Sekarang kan Loli lagi ada di Polres. Apa kamu ada niat untuk bertemu? Bisa, kalau misalnya memang mereka komunikasi untuk lebih biar Loli lebih tenang, biar Loli lebih aman ya, biar merasa aman atau gimana, ya gue bisa temenin dia atau untuk bertemu dengan dia dulu untuk gue tenangin dia seperti itu. Satu-satu. Apa pertanyaannya? Kemarin kata NM dikatakan kalau Bang Fadel itu kabur bawa 3 koper dari rumah sayanya. Iya, jadi kalau misalnya bawa 3 koper, mendingan kita ke luar negeri aja kali ya daripada kabur. Iya. Fadel ke rumah Pak Rasman. Nggak bawa 3 koper, 50. Nggak ada bawa koper. Nggak ada bohong itu. Bang, kalau abang seru sama Loli, kenapa tidak datang ke Polres Bang? Kalau buat datang ke Polres itu bukan saatnya. Bukan saatnya. Karena kan di sini kan mereka mau melaporkan gua. Dan dia sudah, bukan, kamu sudah dilaporkan. Iya, dan sudah dilaporkan. Ada dibilang kamu copot kuat demi kabur seputar veteran gitu, padahal kabarnya gimana? Gua ketua veteran itu mau ke pedomanya Pak Rasman. Nggak ada copot plat. Plat gua ada kok, kalian tahu kok plat gua kayak gimana. Jadi nggak perlu gua copot. Nggak ada beda. Nggak dong. Oke, sebelah sini. Ada cukup? Pak Haji mungkin. Dari mana? Udah ada panggilan dari Polres, ya belum Bang, udah ada panggilan kan dari Oke, Polres. itu ke saya ya. Yang ke dia dulu, baru saya jawab urusan hukumnya. Dibilang katanya kamu mengancam mau bunuh segala macam ya. Bunuh siapa? Gak ada. Malah gue dibilangnya nggak ada. Kalau misalnya gue dibilang ngancem, nggak mungkin gue ngancem, kan itu ibunya. Ya, malah dia yang mau bilang ngata-ngatain gue jari 3, jempol 3, itu seperti itu. Gue bukan mengancam, gue pengen ketemu. Bang, yang katanya ngegoda istri polisi seperti apa Bang? Hah? Ngegoda istri polisi. Gue nggak tahu itu tentang itu. Gue nggak pernah tahu kalau siapa gue yang gue chat, gue nggak pernah tahu. Jadi kalau misalnya istrinya polisi atau siapa ya, kenapa dia nggak mengenalkan? Kenapa dia malah aman untuk chatan sama gue? Bang, Sahampim gimana Bang? Hah? Sahampim katanya abang bapaknya punya saham. Itu candaan gua yang nggak diupload. Gua nggak ada sampim, ada sampik ya. Padahal mungkin kan kemarin tadi secara video dengan Loli. Itu bercandaan obrolan gua. Padahal ketika kemarin diri Iya. dengan Loli sendiri kan Satu-satu. ketahuan bahwa itu ada chattingan dengan cewek lain, bener nggak sih ketika Bukan cewek lain nih, lihat sayangku 2 itu adalah cewek gua sendiri yaitu Loli. Sayangku. Ya Allah, maka lihat dulu nih, lihat dulu. Nih, ini banyak banget yang ngechat nih, sayangku 2 tuh, cewek gua sendiri. Iya, dia kan lagi istri. Ya nggak tahu gua. Ya Allah nih, lihat ini mukanya siapa? Apa? Ini bang. Oke, tengah. Oh ya, Lihatin bang. Tahan. Tengah deh. Padahal berarti selama ini itu dituduh punya kekasih lain sendiri, bener atau tidak sih? Nggak ada. Bad boy banget, bad boy. Bad boy. Oke, cukup ya, karena itu sudah di luar konteks. Kita yang substansi saja. Jadi terima kasih teman-teman media. Maka closing statement kami adalah pertama,
kepada pihak kepolisian, kalau yang tertib ya, jika ada panggilan terhadap klien kami, Saudara Fadel, maka tim saya termasuk Aufar Al-Wafi Sembiring, kami akan menunggu panggilan. Dan kalau panggilan datang, insya Allah kami akan datang lengkap untuk melakukan pendampingan. Dan akan kami update ke teman-teman media seluruhnya, agar kasus ini bisa terang benderang. Kemudian pesan kami kepada NM, kiranya melalui kesempatan ini, mari kita rajut komunikasi yang baik. Sesungguhnya Fadel mau membantu. Begitu juga dengan keluarga Fadel. Bagaimana supaya Loli bisa bersatu dengan orang tuanya. Dan bagaimana kiranya ke depan, jika Loli sudah dewasa, bisa direstui juga hubungannya dengan Fadel. Begitu Fadel ya? Karena Fadel mengatakan, sekuat cinta Loli saat ini terhadap Fadel, maka 2 kali lipat cinta dia terhadap Loli. Jadi saya berharap Ratlovong akan mempersatukan mereka, dan kita berdoa mereka duduk di pelaminan. Yang terakhir, kepada seseorang yang berinisial Dr. O. Saya juga heran ini posisinya sebagai apa. Dia datang di situ, kemudian memberi nasihat macam-macam, kemudian ada rekaman saya lihat. Nah, Dr. O, urusanmu dengan saya belum selesai. Dan mungkin ini waktunya Dr. O bisa berkomunikasi dengan saya, dan saya yakin kasus yang ditimpakan dan dilaporkan kepada klien kami akan kami tangani dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Cukup, ke saya saja. Sudah. Nanya apa? Kamu kesini. Gimana Fadel kebenarannya? Nanya apa? Bang, kemarin Dokter Oki bilang sudah memberikan masukan ke Fadel via DM. Itu seperti apa sih Fadel kebenarannya Dokter Oki itu? Bagi Fadel, Dokter Oki tidak penting. Ya, yang penting bagi dia, loh, dia sudah ngomong ke saya perwakilannya. Direspon atau tidak? Ya udah, kamu jawab. Yang gue pentingin itu dari pihak keluarga aja, tapi kalau bukan pihak keluarga gue nggak pentingin. Alasannya kenapa? Kamu dicari sama-sama mau nyatuin kerjanya Del. Alasannya kenapa mau Del? Gak penting kan, udah nggak penting. Alasannya kan bukan keluarga. Oke, kalau Dokter Oki bukan keluarga, bagaimana soal Lintang? Lintang kan ada kan? Iya. Dia cari kamu, terus kamu kan datengin Lintang atau enggak? Ya lihat aja nanti gimana. Iya, tapi ngomong aja kan. Ya. Pokoknya nanti ini yang gua kasih tahu, yang tadi nanya siapa Dokter Oki ya. Itu gua udah jawab dari yang ketikannya sama yang dilihat di share yang sama O ya. Waalaikumsalam Om, maaf baru balas ya Om, baru buka HP soalnya Om. Ya waalaikumsalam Fadel, syukurlah sudah dibalas. Bagaimana nak? Ya Om, insya Allah nanti kita cari waktu yang pas Om. Ditunggu kabar baiknya ya nak, jangan dadakan ya nak, soalnya saya juga punya kesibukan. Fadel juga pasti pengen semua keadaan baik-baik saja dan gak mau kondisi seperti sekarang, begitupun juga Loli. Kita cari solusinya ya. Iya Fadel tahu Om, kan juga sibuk dan cari waktu dulu pastinya, makanya kita cari waktu yang pas Om. Ya insya Allah, amin Om. Kalau Fadel ngerasa agak takut karena Fadel sendirian, Fadel ajak satu orang abang Fadel juga gak masalah. Insya Allah Fadel gak begitu. Iya lihat nanti aja Om, saat meet up nanti Om. Ditunggu kabar baiknya nak. Iya Om, nanti Fadel kabarin ya. Sebelumnya terima kasih Om. Gitu kan. Siap Fadel, jangan banyak bicara lagi, sampaikan ke Loli juga biar jangan blunder kaliannya. Terima kasih kembali nak, doa jangan lupa, pasti ada hikmahnya. Bener Om. Dan jam Sunday ya, jam 4 Fadel nge-DM
Assalamualaikum, maaf mengganggu malam-malam Om. Saya ingin menyambung tentang chat yang sebelumnya Om, yang mau mengundang saya. Apakah besok Om ada waktu untuk bertemu Fadel? Terima kasih Om. Waalaikumsalam. Gak ada jawaban. Kondisi rumah Fadel katanya kan banyak yang ngasih rumah lo sendiri ya. Seperti apa sih kondisi rumah sekarang? Kondisi rumah apa ini? Kondisi rumah Fadel. Ya kondisi rumah Fadel kan banyak netizen yang share lo sampai ada ya. Itu gini. Ya, itu tadi termasuk keluarganya sedih. Saya tadi ada pengacara kirim ke saya spesial video dukungan. Pengacara Saudara Firdaus kirim ke saya. Ya, beliau bilang kami orang timur tidak begitu penting dengan rumah. Kami lebih penting harga diri. Uang kami juga banyak tapi nggak perlu kami sebut. Jadi kalau masalah rumah tidak menjadi indikator bahwa seseorang itu berduit atau tidak. Jadi bagi kami sekarang untuk kasus ini sudah ditangani oleh Ranlofom dan tim. Karena itu tolong kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan sampaikan kepada saya dan kita akan layani dengan baik. Tolong jangan bertanya lagi kepada Fadel karena Fadel ini pun jujur ya. Tadi malam itu menangis dan ini kita tegar-tegarkan. Itulah gunanya lawyer, meyakinkan, menenangkan keluarganya juga. Dan dia akan fokus kembali kepada kuliah dan dance dia. Bahkan saya diminta untuk datang menonton konser dia di Malaysia. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan urusan Loli saya juga titip pesan agar KPAI, Komnas, kemudian Kementerian PPA, kemudian Komnas Perempuan untuk memantau situasi kasus ini terkait khususnya dengan Loli. Agar mohon maaf bahwa saat ini Loli sedang goncang dan karena itu butuh dukungan dari semua pihak. Demikian, terima kasih. Bang, dikit lagi satu lagi bang, pertanyaan Terakhir ya. Ini menjawab tuduhan dari NM sendiri katanya Fadel itu baru keluar dari penjara terus katanya di Polsek Pesanggerahan. Itu jawabannya seperti apa Fadel? Polsek Pesanggerahan. Itu bisa kita lihat di postingan pakai baju orange dan itu informasi yang kita dapat itu masih dalam proses pemeriksaan gitu ya, dipanggil atau itu benar sih apa enggak? Dan itu bukan kamu kan? Bukan Om, jadi Fadel yang jawab, Fadel. Fadel jawab. Jadi pada saat itu ya kan ada mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya, itu nggak ada namanya penjara, nggak ada di penjara dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi polsek. Nggak ada, kalau ditahan nggak mungkin 2 hari, pasti 2 bulan, seminggu. Nggak, kan kemarin kita ketemu 2 hari. Kita 2 hari ketemu sama video call juga sama Loli. Seperti itu. Kalau yang dulu, ya. Itu kasus yang berantam. Saya klarifikasi, itu kasus dia yang berantam 1 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai. Ya kalau itu dicari-cari, ada juga orang yang juga sudah sempat mendekam di penjara, tapi melaporkan sekarang kan bukan begitu. Jadi sekali lagi closing statement kami, saya tidak ingin berpolemik dengan adik saya NM. Kami fokus pada pembelaan Fadel dan kalau diperlukan komunikasi antara Loli dengan Fadel dan kami kita siap menjembatani. Tapi tolong dari pihak sebelah sana juga jangan melibatkan orang lain yang nggak ada urusannya. Contohnya misalnya Dr. O yang itu juga dipertanyakan perannya seperti apa. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kawan semuanya. Fadel. Mana? Tengah-tengah Fadel, tengah-tengah. Del kiri Del. Fadel, tolong. Del.
Bang sini bang. Kiri bang, Fadel kiri. Bawa bang Rafa. Bawa. Sudah. Udah. Oke, yang Arif sama si Rijal ketemu saya. Ya. Kalian tuh, aku tuh kooperatif sama kalian, tapi nggak sabaran. Ya, bukan. Saya harus meng-frame supaya saya jangan terjadi kayak laki. Makasih ya. Kita kan menggali informasi. Kata buat netizen apa ada? Doain kebenaran akan mencari jalan sendiri, oke? Ya itu buat haters. Yang itu, gue minta doain aja. Buat Loli bang, buat Loli. Buat Loli, I love you sayang. Dia orangnya romantis. Oke, thank you. Nine News, thank you ya. Salam sama Aiman, produser. Salam khusus. Fadel, kenapa masih ngotot kalau udah ditentang sama Kenapa masih ngotot? masih ngotot aja kenapa Fadel kan udah dilarang? Dan saksinya saya. Ya saksinya. Nanti bakal berubah. Manusia bakal pasti ada perubahan. Ya, tapi kamu yakin ya sendiri kalau misalkan kedepannya bakal ada Ya, Kamu memang serius ya. pasti ada. Gue selalu doa pasti ada penerangan di depan. Tapi pengen nggak sih bang samperin Loli ke Polres itu buat tenangin, nemanin segala macam dan lain-lain. Kalau gue pengen, tapi gue diskusikan. Kan saya sudah jawab. Adik saya NR, jika memerlukan komunikasi bantuan dari kami dan Fadel, kita siap. Tapi kan udah ada tim kuasa hukum Sekarang saya sendiri. berharap juga ya bisa lewat kuasa hukumnya juga. Ya kalau memang cocok ke depan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dia calon menantu, ya nanti kita pikirkan. Ya. Berapa yakin sih bang? Berapa yakin? belain Loli nih, apalagi Loli sekarang berada di Polres ya bang. Kalau perjuangan nggak bisa disebutin nih. Begini, informasi yang kami dapat, Loli tidak di Polres. Dia sudah baru di rumah. Ya, dia di rumah. Di rumah mana bang? Di rumah mana bang? Ya kita nggak tahu di mana. Tapi yang pasti bukan di Polres. Info yang saya dapat ya tadi ya. Makanya saya katakan, tolong KPAI, Kementerian PPA dan Komnas Perempuan untuk memantau ini. Karena informasi yang kami dapat melalui Fadel bahwa Loli itu kadang-kadang nggak perlu kami ungkap gitu ya. Jadi kita berharap supaya dia aman-aman saja ya. Dia nggak mungkin datang dong ke sana, orang dia terlapor. Nanti kalau dia di sana dituduh lagi dia merusak rumah apa membuat kekacauan dalam rumah tangga orang. Tapi kapan dia mau datang? Kalau diminta datang. Anytime. Kalau diminta NM kontak saya orang tuanya juga. Ada masalah. Tadi setelah lihat tadi saya awalnya melarang banget man itu tadi apa dia jadi nggak suka kan gara-gara malah ada netizen tapi dia datang ke rumah nangis dia kata saya sama Loli sering cinta sama Loli terus dia nggak pernah buat putusin ibunya sama malah banyak sakuin gitu dia nggak pernah mau merusak Loli lagi Dengan segala tujuannya saya Insya Allah kita bakal jalanin. Baik. Oke, cukup ya. Thank you ya. Awas. Iya, apa lu sampaikan? Usaha gue bakal kalau gue yang benar dan gue bakal nunjukin suksesnya gue nanti di depan dia. Tapi kalau ibu masih tetap kekeh nggak bakal terima lu, apa yang harus dilakukan? Nanti jalanin dulu. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dan sampai lu diancam-ancam gitu? Ya nggak apa-apa. Kayak gitu ya.